saya dan saudara. Sebab Engkaulah kekuatan, sumber pengharapan dan pertolongan dalam kehidupan kami, Tuhan. Makasih Tuhan. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku. Katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, Tuhan Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari
Tuhan buat dalam kehidupan kami. Kami mau nyatakan Engkaulah segala-galanya dalam kehidupan kami. Kau Allah kami yang hebat, Kau Allah kami yang perkasa. Tak ada Engkau tidak ada tandingannya dalam hidup kami Tuhan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber pertolongan dalam kehidupan kami Tuhan. Kau Allah kami yang besar. Haleluya. Amin. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari dengan segenap hati katakan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Mari cepat buat katakan haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Mari nyatakan seterusnya lagi dengan dahsyat. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari dengan segenap hati, dengan tangan yang terangkat bagi Tuhan katakan haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Menyatakan dengan segenap hati. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sebab namamu, kuasamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sekali lagi dengan segenap hati katakan namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan kami Yesus Kristus yang kami rindukan, pimpinlah ibadah kami ya Tuhan. Pakai WL Singer, pemusik, multimedia, semua yang terlibat Tuhan, Kau urapi. Amin. Sehingga puji-pujian kami menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terlebih hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, biarlah Kau pakai suara-Mu sampai kepada hati kami yang terdalam ya Tuhan. Sebab kami tahu ya Tuhan, bila firman ditaburkan, kami siap mengaminkan. Ketika Engkau berkata marilah, maka hati kita semua mengaminkan, dan saya siap semua. Cuma mengatakan siap, sebab firman pada saat ini tidak kebetulan kita hadir di sini. Tuhan akan menjawab semua permasalahan pribadi kita masing-masing.
oleh firman yang hidup pada sore hari ini. Pimpin ibadah kami dalam pertengahan akhirnya. Kami usir roh jahat, jauh-jauh ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kuasa suaramu, rencanamu boleh hidup, mengubahkan kami semua menjadi pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua mengatakan amin. Haleluya, kita beri tepuk tangan sekali lagi paling dahsyat buat Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan Saudara. Masih ada sukacita, amin, sore hari ini. Saya masih undang untuk tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu dan Saudara, amin. Amin. Kita siap untuk menari, menyanyi, bersorak, bahkan melompat bagi nama Tuhan, amin. Haleluya, amin, kemuliaan yang tercurah dari surga. Sama-sama kita mau terima kemenangan yang berasal dari surga, amin. Haleluya. Bersama-sama dengan satu suara katakan, dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya, gereja Tuhan bersatu kini mengangkat
Dan kalau pada sore hari ini kita sudah memuji, menyembah Tuhan, bahkan menari bagi nama Amin. Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kesaksian yang sekiranya boleh memberkati setiap kita di tempat ini. Dan untuk kesaksian pertama, saya akan dengan kasih untuk kesaksian dari tim hospitality yang akan menyanyikan sebuah pujian yang terbaik bagi Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus, teman Tuhan. Haleluya. Ini persiapannya luar biasa sekali. Haleluya. Saya untuk maju di Shalom semuanya. Puji Tuhan, kami dari tim hospitality sebenarnya sudah mau menyanyikan lagu ini dari saya sehat. Terus saya sakit. Saya udah sehat lagi sekarang. Jadi udah nggak ditunda lagi. Jadi kami di sini ada tim hospitality itu yang biasa kalau Bapak Ibu sering melihat kami yang ada di dapur, yang mengangkat kursi kanan dulu, silakan Kak Maria, Ibu Pendeta, Nai, Henny. Ya, ini kenapa suruh aku yang maju semua sih? Ini aku di depan loh. Udah. Oke. Nanti di terakhir baru kita nyanyi bareng ya. Oke. Pak Bruce takut kesorot ya? Sini kelihatan semuanya. Oke. Ya. Kami dari tim hospitality akan mempersembahkan sebuah lagu. Mohon maaf ya suaranya, puji Tuhan didengar sama Tuhan Yesus sih enak ya. Iya, soalnya tadi ada yang bilang udah kita ikut suara jelata, suara rakyat aja. Tuhan itu tidak melihat suara kita bagus apa enggak. Yang Tuhan lihat itu adalah hati. Dimana kita mau mempersembahkan pujian ini buat Tuhan Yesus. Ada amin? Amin. Oke, yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukan
Haleluya. Memang kalau hidup di dalam Tuhan Bapak Ibu tidak ada yang bisa menahan-nahan roh kita untuk menyanyi, menari, memuliakan Tuhan. Amin. Saya di belakang sampai heran-heran, wah luar biasa, tim hospitality luar biasa. Di belakang mungkin selama ini kita taunya hanya mempersiapkan untuk hidangan kita saja, tapi ternyata di belakang juga ikut latihan. Haleluya, sampai bisa sekompak itu. Kita berdoa sekali buat Tuhan Yesus. Haleluya, luar biasa. Dan untuk kesaksian kita selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengar kesaksian dari Ibu Mince. Kesaksian saya ini adalah dari sebuah nomor lagu dengan judul Salibku Adalah Salibmu.
Lagu ini Oma berikan untuk cucu Edgar yang barusan berulang tahun. Love you Edgar, Tuhan memberkati. Ku tak ingin lagi Tuhan, kaki ini berpijak di atas dosa. Ku mau melayani-Mu Tuhan dengan talenta yang ku miliki. Ku mau melayani-Mu Tuhan, menjadi saksi bagi kemuliaan-Mu. Salib-Mu adalah salibku Tuhan, beban-Mu adalah beban-Mu Tuhan. Salib-Mu adalah salibku Tuhan, beban-Mu adalah beban-Mu Tuhan. Peluklah aku Tuhan, di dalam dekapan kasih-Mu, untuk pimpinlah hidup ini. Bersama-Mu Tuhan, aku tak tersesat. Dan tuntunlah di dalam dekapan kasih-Mu. Dan tuntunlah hidup ini. Bersama-Mu Tuhan, aku tak tersesat. Aku Tuhan, dalam tuntunan berjasa. Terima kasih. Haleluya. Pujian yang luar biasa disampaikan oleh Ibu Mince di tempat ini. Biar kiranya setiap pujian yang disaksikan oleh anak-anak Tuhan pada sore hari ini boleh terus menjadi kekuatan, menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kalau kita sudah dikuatkan dengan puji-pujian juga dengan kesaksian yang ada, maka dari itu sore hari ini kita juga akan siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan langsung disampaikan oleh hambanya yang sudah bersama-sama dengan kita, Bapak Pendeta Johan di tempat ini. Sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk siap ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Biar setiap firman yang disampaikan pada sore hari ini kiranya boleh berakar, bertumbuh, bahkan berbuah dalam kehidupan kita. Kami ada karena baiknya Tuhan dalam hidup kami. Kami ada sampai hari ini. Tidak ada alasan bagi kami untuk tidak memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami ada semuanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan sungguh kami mengasihi Engkau Tuhan. Sungguh kami mencintai Engkau Yesus Tuhan. Selamanya Engkau Allah kami. Kami mau nyatakan sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa gantikan Engkau dalam hidup kami ya Bapa. Badai topan pencobaan boleh datang menghampiri hidup kami, tapi kami mau pegang janji Tuhan dalam hidup kami. Kami mau nyatakan iman kami. Selamanya Engkau Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Tetap Yesus yang
kekal selamanya. Beri tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Biar pujian ini boleh menjadi pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan kami tak pernah hilang di dalam kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari jemaat Tuhan sedang untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tak akan hilang, karena kasih-Nya sangat kuat. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Berikan tepuk yang sorak-sorai bagi Raja di atas segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini pengakuan iman kami Tuhan. Apapun badai, gelombang, tantangan, hambatan yang ada di depan kami, sekali Yesus kami katakan tetap Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi setiap kami. Kami merasakan pujian penyembahan yang luar biasa Tuhan, yang boleh naik di hadapan hadirat Tuhan. Dan saat ini curahkanlah roh pewahyuan-Mu, hikmat yang dari Tuhan mengalir, supaya kami semua boleh mengerti dan mengenal kebenaran firman. Di dalam berkat nama Yesus, sembunyikan hamba di balik salib-Mu dan nyatakan kebenaran-Mu Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Puji Tuhan. Ya, saya bersyukur untuk kebaikan yang Tuhan berikan. Sudah lama tidak. Terima kasih. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan memberkati Pak Birawa. Hari ini ada satu poin, satu kebenaran yang harus saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Karena kita sudah alami ya, beberapa hari yang lalu kita merayakan tentang hari Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tadi lagu tadi berkata sekali Yesus tetap Yesus. Dan Alkitab berkata tidak mungkin seorang kita mengatakan terpujilah Tuhan Yesus kalau tidak Roh Kudus yang menggerakkannya. Roh Kudus yang mengatakannya, memakai mulut bibir kita. Amin. Hari ini saya mau sampaikan tentang karunia Roh Kudus, Bapak Ibu. Dia bisa tampil dulu. Bapak Ibu, percayalah bahwa selama kehidupan kita berjalan, ada satu pribadi yang harus kita kenal dengan penuh ya. Kita seringkali goyang dalam kehidupan, seringkali kita mundur maju. Tetapi pribadi Roh Kudus itu tidak pernah meninggalkan kita. Dan hari ini saya mau bukakan tentang kebenarannya, pekerjaannya, betapa Roh Kudus senantiasa menyertai kita, mendampingi kita, Bapak Ibu. Hari Pentakosta kemarin kita peringati 10 hari sesudah kenaikan Tuhan Yesus ke surga ya. Dari ada beberapa gereja memakai sebuah kesempatan untuk berdoa selama 10 hari. Tapi kita percaya bahwa yang penting adalah bagaimana Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita dan memakai hidup kita. Itu yang penting. Amin. Itu sebabnya mari saya mau buka bahwa ada karunia Roh Kudus yang harus kita alami, yang harus kita mengerti. Kenapa? Karena penting sekali kita untuk berjalan dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan ini. Mari kita buka. Ya, slide-nya silakan. Ya, kita berkata, kita lihat dulu tentang Kisah 1 ayat 4 sampai 9. Ya. Saya minta hambanya, tolong bantu saya Pak Pratua. Kisah 1 ayat 4 sampai 9. Silakan. Kisah 1. Bisa. Oke. Ayat 4 sampai 9. Bisa? Iya. Gitu. Demikian firman Tuhan. Ayat 4, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggalkan di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memuliakan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yehuda dan Samaria dan sampai di ujung bumi. Ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Puji Tuhan. Alkitab berkata dengan jelas, Tuhan Yesus dalam hari terakhir akhirnya kehidupan dia sebelum dia naik ke surga, dia bilang cuma satu kata, bahwa tunggu janji Bapa. Dia nggak bicara panjang kali lebar tentang bagaimana harus kita kerjakan, harus lakukan A, B, C, enggak. Karena nanti ada pribadi Bapa yang menyertai kita dan dia akan mengatur langkah kehidupan kita. Dia akan menuntun kehidupan kita. Itu sebabnya sangat penting
Dan Alkitab berkata bahwa kita setuju dari Bapa itu. Dan kita bersyukur ketaatan murid-muridnya akhirnya terjadi pencurahan Roh Kudus di 10 hari sesudah itu, Bapak Ibu. Roh Kudus dicurahkan pada gereja awal, gereja mula-mula. Mari kita buka Kisah 2. Seringkali kita baca ayat ini ya. Kisah 2 ayat 1-4, silakan. Demikian firman Tuhan. Ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turun dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Amin, puji Tuhan. Bapak Ibu, Pentakosta itu berasal dari Pentekoste, artinya merayakan hari raya 7 minggu dari bangsa Yahudi. Tetapi digenapi sampai ke 50, kita bisa nanti lihat di Keluaran 34, bisa Bapak Ibu bisa baca berikut di rumah. Atau biasa disebut hari raya buah bungaran ya. Tuhan pakai satu event, satu kesempatan untuk dia boleh memanifestasikan, untuk dia boleh menyatakan, ini loh maksudnya. Ya. Sehingga satu event kesempatan itu, orang pada banyak berkumpul di Kisah 2 itu, dari seluruh penjuru bumi, ya, datang berkumpul di kota Yerusalem untuk merayakan hari raya buah bungaran. Tetapi Tuhan pakai kesempatan itu untuk memanifestasikan pernyataannya. Luar biasa. Sehingga 3.000 jiwa bertobat. Karena pengurapan Tuhan terjadi pada masa itu, pada hari itu. Sebenarnya ini yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini, Bapak Ibu. Banyak orang dipakai Tuhan dengan dahsyat. Tuhan sedang bergerak, itu sebabnya kenapa hari ini saya mau sampaikan tentang pribadi Roh Kudus. Pribadi ketiga Tunggal Esa. Ada orang bilang, aduh saya nggak kenal. Ya makanya berkenalan lah. Saya nggak paham, saya cuma tahu Allah Bapa, Allah Anak, Tuhan Yesus. Allah Roh Kudus jarang terdengar, jarang familiar. Tetapi malam ini Bapak Ibu harus paham bahwa dia begitu sangat intim dalam hidupmu. Dia adalah penolong dalam segala keberadaan. Kita penting sekali akan kehadiran Roh Kudus. Mari kita buka Yohanes 16 ayat 7 sampai ke 8. Ya, silakan dibaca. Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ayat 8. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Amin. Puji nama Tuhan. Ketika Yesus naik ke surga, itu sebenarnya sebuah peristiwa inaugurasi. Satu peristiwa lepas sambung jabatan bahasanya. Jadi Yesus dalam keterbatasannya sebagai manusia, dia nggak bisa hadir di mana saja. Dia perlu untuk berkata, ya sekaranglah masanya Roh Kudus hadir dalam hidup orang percaya. Menuntun dimanapun kita berada. Sehingga tidak harus terbatas dengan apapun. Amin. Bapak Ibu, dalam satu masa saya pernah dalam kondisi terjepit, diserang, saya naik mobil kendaraan umum, tidak ada waktu untuk berpikir loncat sana atau apapun, enggak. Saya lagi di dalam mobil bis, di depan diserang sama anak SMA yang lain, waktu itu masih muda, serang di belakang juga sama. Tidak ada waktu untuk saya berpikir ataupun melarikan diri, sangat terjepit. Tetapi saat itulah ada penolong yang luar biasa. Saya berseru kepada surga, saya meminta pertolongan Tuhan. Tiba-tiba tanpa saya duga, mereka kocar-kacir, lari. Saya merasakan pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan saya. Berapa banyak dari Bapak Ibu pasti pernah merasakan ya, ditolong oleh Roh Kudus ketika dalam detik-detik terakhir kita udah hands up. Oh Tuhan, saya nggak mampu Tuhan. Kemarin saya sempat tanya satu orang, dia berpikir mau bunuh diri, Bapak Ibu. Saya bingung mau ngomong apa ya. Kalau orang udah sampai pada kesimpulan mau bunuh diri, waduh, bingung.
semua ilmu psikologi, semua ilmu apapun itu kadang-kadang udah gak bisa. Singkat, saya cuma menyanyi. Karena tergerak dari hati saya, Roh Kudus menggerakkan saya untuk bernyanyi satu bait. Tiba-tiba dia menangis waktu itu. Nggak perlu bicara banyak. Bersama dengan Roh Kudus, kita cakap menanggung segala perkara. Bahkan menghadapi orang yang memang jujur. Kalau saya ngomong A, B, C, D tentang firman Tuhan, dia lebih jago. Udah hatam ya. Tapi kalau dia berhadapan langsung sama pemilik kehidupan, langsung tersungkur dan menangis. Bapak Ibu, mari andalkan Roh Kudus dalam hidupnya. Banyak kali dalam kehidupan kita, sering kali kita nggak mampu. Mari hari ini saya mau bukakan lebih lanjut lagi. Karena tadi saya bicara sama Ibu Gusoy, saya bilang Tuhan menggerakkan saya dalam beberapa minggu. Saya harus bicara tema ini. Dan puji Tuhan tadi worship leader mengangkat puji-pujian yang membangkitkan semangat. Dan hanya Roh Kudus yang sanggup menggerakkan kita untuk terus melayani Dia. Karena tantangan hidup bukan semakin ringan, tapi lebih berat lagi ke depan. Hari ini kita harus pahami bahwa ada karunia Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita. Itu sebabnya Roh Kudus penting sekali dalam kehidupan kita. Ketika Roh Kudus datang, Dia akan bawa 2 keranjang. Keranjang pertama itu berbicara tentang buah-buah roh. Ya, ada buah-buah roh dalam kehidupan setiap orang percaya. Buah sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itu buah yang ada dalam kehidupan orang percaya. Tetapi nggak hanya sampai di situ. Ada satu lagi keranjang, yaitu yang namanya karunia Roh Kudus. Amin. Orang percaya hidupnya luar biasa. Makanya jangan sampai orang percaya, kita orang percaya itu bertanya sama segala macam tuh horoskop lah, apalah namanya. Itu mendukakan hati Tuhan. Percaya sama perbintangan itu mendukakan hati Tuhan. Karena kenapa? Karena ada karunia Roh Kudus yang bisa kita andalkan. Ada 2 keranjang dalam hidup orang percaya yang Tuhan bawa. Tinggal bagaimana kita menggunakannya, kita memakainya, kita mengeluarkannya. Ada orang berkata, aduh saya nggak ngerti lah tentang karunia roh. Saya takut, makanya perlu diajarkan. Amin. Supaya mengerti tentang pemahaman ini. Bahwa hari zaman akhir zaman ini, hari di mana Tuhan Yesus mau datang kedua kali, Dia akan membukakan banyak hal-hal yang kita tidak pahami. Dulu saya juga nggak paham Bapak Ibu. Saya nggak ngerti tentang karunia Roh Kudus, nggak paham saya. Tetapi Tuhan berjalannya waktu, Tuhan bukakan. Inilah yang namanya karunia roh. Ini yang kamu butuhkan. Ini yang kamu rindukan. Dan semakin dalam Tuhan, kita semakin mengerti bahwa sangat efektif kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Mari kita buka Efesus pasal 4 ayat yang ke-7 dan dilanjutkan ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Silakan hambanya. Ya, Efesus 4 ayat 7. Ya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ya. Ayat yang ke-11 sampai ke 15. 4 ayat 11 sampai ke 15. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita pemberitahuan Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dan kelicikan mereka yang menyesatkan. 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Amin. Di dalam tubuh Kristus, di dalam gereja Tuhan, Tuhan membangun, Tuhan memakai akan 5 jawatan dalam kehidupan orang percaya. Ini para pemimpin-pemimpin yang meletakkan dasar. Ya Bapak Ibu, ada karunia rasul. Ini bicara tentang, nanti ada topiknya,
Ini bicara tentang bagaimana seorang punya karunia mendirikan banyak gereja, banyak yayasan, banyak pergerakan misi. Seorang rasul itu biasanya berjalan terus, bergerak terus. Seperti Rasul Paulus ya. Rasul Paulus itu nggak bisa diam, karena dia punya karunia itu. Bapak Ibu kalau nggak punya karunia seperti yang Bapak Ibu biasa, tadi sebelum ibadah saya bicara dengan Pak Kombes, memang semua harus bergerak sesuai dengan arahan dari dalam ya, amin. Ada orang yang, wah mau coba ini, jadi ini, wah mau coba jadi gembala, nggak taunya nggak bisa Bapak Ibu, karena karunianya bukan di situ. Jangan kita memaksakan sesuatu yang memang bukan karunianya. Ya, kalau seorang penginjil biarlah terus memberitakan Injil aja. Jangan coba-coba bersentuhan atau masuk dalam wilayah pengembalaan. Kalau memang nggak dikaruniakan oleh Tuhan, nggak akan jadi. Saya bersyukur lewat persekutuan doa di Birau Family ini, PD Birau ini, saya diberikan kekuatan, keberanian untuk mengambil satu tanggung jawab, memegang sidang jemaat ya. Memang nggak mudah Bapak Ibu. Sebelumnya saya nggak punya keberanian sedikit pun, tapi berjalannya waktu, Tuhan berikan kekuatan dan keberanian. Itu sebabnya saya himbau kepada Bapak Ibu yang sudah lama dalam persekutuan doa di tempat ini, kami bersyukur untuk kesetiaan Bapak Ibu. Amin. Tapi biarlah Bapak Ibu bertumbuh, ya, bertumbuh dalam kekuatan Tuhan. Ada orang yang harus bertumbuh dalam imannya. Ada orang yang harus bertumbuh dalam kapasitasnya. Ada orang yang harus bertumbuh dalam pengetahuannya. Semua harus bertumbuh Bapak Ibu. Menuju kepada apa? Menuju tingkat kesempurnaan dalam Kristus. Kita ini semua lagi terus berkejaran Bapak Ibu. Tuhan mau datang, gereja Tuhan masih banyak belum siap, masih banyak kekanak-kanakan, ketidakdewasaan. Tetapi Tuhan mau datang itu waktunya sudah tidak bisa ditunda-tunda Bapak Ibu. Kita nggak tahu kapan waktunya. Tugas kita hanya persiapkan diri. Itu sebabnya selama berapa waktu, berapa lama saudara ada di tempat ini, mari belajarlah untuk berubah dan bertumbuh. Karena hanya lewat perubahan kau bisa bertumbuh. Amin. Kalau nggak berubah nggak akan bisa bertumbuh. Apapun yang kita butuhkan hari-hari ini, Tuhan sendiri akan menguatkan dan melengkapinya. Ada rasul, ada nabi yang akan menyampaikan suara kenabian, menyampaikan arahannya. Ada orang dipakai Tuhan memang pelayanannya hanya doa-doa aja. Memang itu panggilannya. Lagi ngapain? Lagi berdoa. Oh puji Tuhan. Gak usah diajak ke penginjilan atau kemana, gak usah. Karena nanti dia bisa lari dari panggilan. Lebih baik biarkan dia terus berdoa. Karena lewat doanya itu mendoakan banyak orang, banyak bangsa. Seorang kenabian itu tinggalnya hanya di dalam lingkungan doa, Bapak Ibu. Ya, kalau Bapak Ibu lihat ada teman saudara lebih banyak berdoa daripada di luar, berarti kemungkinan besar dia punya karunia kenabian. Dia punya karunia di mana dia harus terus mendekatkan diri sama Tuhan dan mengambil waktu untuk menanggung beban orang lain, mendoakan pergumulan orang lain. Berbahagialah setiap orang punya karunia seperti ini. Amin. Gak bisa kita iri sama satu dengan yang lain, gak bisa. Wah enaknya dia ya. Wah setiap kali doa didengar. Iya betul. Tapi harganya bos, harganya bu. Harganya gak murah dan gak mudah. Tetapi yang kita berkata bahwa ada karunia rasul, nabi, penginjil, ada karunia gembala dan ada karunia pengajar. Ada beberapa orang yang memang kalau ngajar tuh enak sekali ya. Tapi ada beberapa yang enggak gitu ya. Dan kita nggak bisa, waduh saya pengen jadi pengajar ya, nggak bisa Bapak Ibu. Tapi ada juga orang yang, wah kalau dia pengembalaan bagus, berhasil, jalan terus. Tapi seorang pengajar ini pengen jadi pengembala gitu ya. Dia coba merintis pengembalaan, nggak jadi Bapak Ibu. Karena dia punya karunia hanya sebatas sebagai pengajar. Makanya Bapak Ibu, gali dan temukan apa yang menjadi karunia dalam hidupmu yang Tuhan mau. Tujuannya adalah memperlengkapi orang-orang kudus sebagai pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Tujuannya jelas Bapak Ibu. Semua 5 ini hanya sebagai petugas supaya gereja Tuhan, umat Tuhan, jemaat Tuhan bertumbuh di dalam kebenaran firman, mengerti tentang kebenaran firman. Seorang pengajar itu akan tugasnya mengajar yang baik, yang benar, sesuai kebenaran firman. Seorang gembala dia mengembalakan setiap domba-domba yang disakiti, yang perlu dibeban.
Seorang nabi itu dia mendoakan setiap jemaat-jemaat yang ada, apapun pergumulan jemaat. Itu sebabnya kuasa Tuhan itu dahsyat di dalam gereja yang dipulihkan. Gereja yang bertumbuh di dalam karunia itu betul-betul merasakan dampaknya, bahwa Tuhan memakai dan Tuhan akan terus bergerak di dalam pola yang seperti ini. Jadi dikatakan sampai memperlengkapi Roh Kudus sebagai pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus sampai semuanya mencapai kesatuan iman. Jadi sekarang ini banyak, setiap pribadi itu punya pandangan iman masing-masing ya Bapak Ibu ya. Ada yang punya pandangan iman sekali selamat tetap selamat, ada yang harus dikerjakan dalam keselamatan. Belum sampai pada kesatuan pemahaman yang benar. Artinya masih banyak tugas gereja. Gereja jangan cukup puas. Ya. Waduh, gerejanya udah banyak, udah besar. Jangan, masih perlu terus berkembang. Amin. Jangan kau sebanyak mungkin jiwa-jiwa di luar sana yang butuh keselamatan. Jadi kita butuh mencapai kesatuan iman. Yang kedua, pengetahuan yang benar tentang Kristus, anak Allah. Dan yang ketiga, kedewasaan perlu Bapak Ibu. Kedewasaan di dalam mengiring Tuhan. Karena banyak sekali jemaat itu ribut ya satu dengan yang lain. Jangan jemaat hamba-hamba Tuhan pun bisa saling ribut Bapak Ibu. Itu sebabnya mari kita belajar untuk terus bertumbuh di dalam kedewasaan akan pengenalan. Dan yang terakhir, tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Nah Bapak Ibu, karunia-karunia roh yang saat ini kita akan bahas, ya, ini ada 9 karunia roh Bapak Ibu. Memang nggak mudah, tapi saya dengan cepat. Karena 5 jawatan itu khusus buat para petinggi-petinggi atau para orang-orang yang memang dipakai Tuhan khusus ya. Tetapi karunia-karunia roh itu semuanya kita terima. Jemaat maupun para pemimpin itu akan terima karunia roh. Yang pertama, karunia perkataan hikmat. Ini kita kalau kita buka di 1 Korintus 12 ya. Coba. Ya, itu tentang karunia-karunia roh. Saya nggak bahas satu persatu maksudnya dalam ayatnya, tetapi saya sampaikan lebih cepat lagi. Perkataan hikmat, ya. Ada karunia namanya perkataan hikmat. Apa maksudnya? Perkataan hikmat adalah kemampuan istimewa untuk mengetahui pikiran Tuhan, sehingga orang tersebut memiliki wawasan dan mengetahui cara memecahkan masalah sehubungan dengan situasi yang ada. Kita perlu karunia hikmat Bapak Ibu. Hikmat itu adalah karunia Bapak Ibu. Ada gift pemberian. Sehingga orang itu ketika melihat masalah, dia tahu bagaimana solusinya. Itu karunia. Karunia hikmat yang kita butuhkan. Banyak orang jangan sampai di dalam Tuhan itu ketipu sama orang dunia ya. Berapa waktu yang lalu saya dengar, waduh telepon, waduh bro, tolong doain kenapa? Gue ketipu bro. Waduh. Berarti kalau dia tidak mengandalkan karunia hikmat yang ada dalam hidupnya. Kalau orang mengandalkan Roh Kudus, dia ada kepekaan Bapak Ibu. Karunia hikmat akan menuntun dia. Coba kita buka 1 Raja-Raja 3 16 sampai 18. Silakan namanya. Ini contoh ya, contoh daripada perkataan hikmat. 1 Raja-Raja 3 16 sampai 18. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja. Lalu mereka bertanya. Kata perempuan yang satu, ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Ayat 18. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku perempuan ini pun melahirkan anak, kami sendirian. Tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Ayat 19. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur, dibaringkannya anakku itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakku lah yang hidup dan anakku lah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmu lah yang mati dan anakku lah yang hidup. Begitu pula mereka bertengkar depan raja.
Lalu berkata raja, yang seorang berkata, anakmulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakmulah yang mati dan anakmulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, peganglah anak yang hidup ini menjadi dua dan berikanlah setengah kepada aku dan yang setengah lagi kepada yang lain. Maka waktu perempuan yang punya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihnya terhadap anaknya itu, katanya, ya Tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali bunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu penggalah. Tetapi raja menjawab, katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu, jangan sekali-kali bunuh dia itulah ibunya. Ketika seluruh orang sedang mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja, sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah dan ada hatinya untuk melakukan keadilan. Amin. Luar biasa ya. Ini karunia hikmat ini memang betul-betul memutuskan apa yang harus diputuskan bagi masalah kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, penting sekali karunia Roh Kudus itu bergerak dalam hidup kita. Karena sampai hal yang sekecil pun Tuhan ikut campur, Tuhan ambil alih, dan kita bisa memilih mana yang tepat. Nggak mudah Bapak Ibu untuk seorang raja seperti Salomo mengambil sebuah keputusan, dan jawabannya hanya sebagai sederhana ya, bisa dilihat hanya pedanglah jawabannya. Ketika pedang diayunkan, ibu yang benar-benar melahirkan anak itu menyadari dia lebih baik kehilangan anak itu, silakan, daripada mati. Nah ini hikmat Bapak Ibu. Makanya itu sebabnya mari Bapak Ibu, kenapa kita perlu mengetahui bahwa dalam Roh Kudus itu banyak sekali, ada 9 karunia. Ya, saya nggak kupas semua, saya cuma kupas 3 aja, karena itu penting dalam kehidupan kita. Makanya kenapa saya sebut judul khotbah saya karunia Roh Kudus bagian pertama. Karena ini penjabarannya banyak Bapak Ibu, luas. Kita harus memahami karunia itu ada di dalam diri kita dan mau berjalan, mau keluar bersama-sama dengan kita. Sehingga ketika kita menggunakannya pada waktu yang tepat, itu seperti peluru yang diarahkan tepat sasaran. Dan kita bisa menikmati berkat itu. Amin. Bayangkan dalam situasi begitu tidak mudah Bapak Ibu. Kondisi harus diperhadapkan dalam putusan yang sulit. Tetapi Salomo, makanya Salomo dikenal adalah raja yang berhikmat. Dalam setiap keadaan kita, karunia Roh yang berbentuk karunia hikmat, itu kita senantiasa harus hidup di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dikatakan karunia perkataan marifat. Itu dalam 1 Korintus 12. Nah sekarang kita lihat contohnya di 2 Raja-Raja 5 ayat yang ke-26. Silakan dibaca. 2 Raja-Raja 5 ayat 26. Tetapi kata Elisa kepadanya, bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan kau? Maka sekarang kau telah menerima perak dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Amin. 2 Raja-Raja 5 ayat 26 itu jelas sekali bahwa Nabi Elia dia punya karunia marifat. Karunia pengetahuan atau marifat adalah kemampuan, karunia kemampuan yang istimewa untuk menyerap pengetahuan tentang Tuhan sehingga dapat mengetahui dan mengungkapkan hal-hal yang terselubung. Ya, mungkin di antara Bapak Ibu pernah ngalamin ya, pernah ya, lihat orang kayaknya ini ada sesuatu nih, ya. Itu jangan remeh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah berdoa dan sudah yakin Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti bicara, kemungkinan besar karunia marifat sedang menuntun kau untuk kau tidak salah mengambil keputusan, untuk kau senantiasa berbicara dalam situasi yang tepat. Saya punya pengalaman dengan karunia marifat ini. Jadi memang kita harus bergaul ya dengan karunia Roh Kudus, karena karunia marifat ini mengetahui hati orang Bapak Ibu, mengetahui kedalaman orang. Satu kali saya dalam situasi yang seperti biasa didoain orang. Waktu itu saya minta didoakan sama orang. Tiba-tiba dalam sementara berdoa,
Tuhan bicara ke dalam hati saya, karunia marifat mulai bekerja, dan saya mengetahui apa yang ada di dalam hatinya dia. Terbalik Bapak Ibu. Sudah saya selesai didoakan, saya mendoakan dia. Saya bilang, izin saya mau berdoa buat Pak. Saya berdoa, saya bicara, sampaikan apa yang di dalam hati, dan apa yang terbukti Bapak Ibu. Dia menangis. Kadang-kadang terbalik situasi. Ya, kalau Tuhan sedang bergerak untuk menyampaikan satu kewahyuan, satu marifat di dalam hati kita untuk kita boleh sampaikan kepada orang, mari lakukanlah Bapak Ibu. Karena saya percaya hari-hari ini gereja Tuhan itu bukan menunggu lagi, ya. Gereja Tuhan harus terus bergerak, ya, di dalam satu pemahaman yang benar, sehingga Injil tersampaikan, sehingga rencana Tuhan terjadi dalam hidup orang-orang yang lain. Penduduk Indonesia ini ada 270-an orang, dan yang masih percaya, yang belum percaya ke Tuhan masih lebih banyak daripada orang yang sudah percaya. Tugas gereja masih banyak Bapak Ibu. Pakai karunia marifat ini, sehingga ketika kita bertemu kita bisa tahu orang ini sedang apa. Satu waktu lagi berjalan di kendaraan umum, tiba-tiba Tuhan bicara tentang orang yang ada di kendaraan umum itu. Buka semua cerita. Kemudian saya sampaikan, singkat cerita, saya diajak untuk, Pak, datang ke rumah Pak, mari kita ngobrol sharing. Saya datang ke rumah, dia cerita semua apa yang sebenarnya terjadi, dan akhirnya saya bertahu. Kadang-kadang orang di samping kanan kiri kita, entah ketemu di mana, terlihat biasa saja. Tapi kalau Roh Kudus yang membuka, maka kita tahu dia benar-benar sangat jatuh, sangat butuh Tuhan. Itu sebabnya karunia marifat itu sangat dibutuhkan dalam perjalanan hidup kita. Amin. Karena bisa jadi Tuhan bicara tentang satu orang, satu situasi, satu keadaan. Kadang-kadang kita juga malas untuk menyampaikannya, ya. Kadang-kadang kita berpikir, aduh saya takut juga untuk menyampaikannya. Tetapi kalau Tuhan yang mau buka, kemudian kita mengujinya, dan benar apa yang harus kita katakan, lakukan itu. Maka engkau menjadi berkat menolong dia. Yang ketiga, karunia ketiga yang kita mau bahas tentang karunia roh dari 1 Korintus 12, yaitu karunia iman. Ini contohnya di 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Ini pembahasan terakhir dalam karunia. Ya, silakan hambanya. 2 Raja-Raja 2 ayat 19 sampai 22. Berkatalah penduduk kota itu kepada Elisa, coba lihat, letaknya kota itu baik seperti Tuhan kulihat, tetapi airnya tidak baik, dan di negeri ini sering ada kekuburan bayi. Jawabnya, ambillah sebuah pinggang baru bagiku dan taruhlah garam ke dalamnya. Maka mereka membawa pinggang itu kepadanya. Kemudian pergilah ia ke mata air mereka dan melemparkan garam itu ke dalamnya serta berkata, beginilah firman Tuhan, telah kusehatkan air ini, maka tidak akan terjadi lagi olehnya kematian atau keguguran bayi. Ayat 22. Demikianlah air itu menjadi sehat sampai hari ini sesuai dengan firman yang telah disampaikan Elisa. Amin. Ini karunia iman. Ada 9 karunia, yang ketiga adalah karunia iman. Karunia iman itu seringkali bisa terjadi dalam beberapa kehidupan kita alami, ya. Karunia iman berbeda dengan iman, ya, berbeda. Dalam satu masa saya pernah mengalami butuh karunia iman. Kenapa? Karena sesudah saya pelayanan, saya diundang untuk datang mendoakan. Saya tidak pernah terpikir kalau orang di depan saya ini sakit lumpuh. Bapak Ibu tahu ya orang lumpuh. Waduh, saya betul-betul saya pikir ini orang sakit biasa, ya, sakit demam atau sakit apa, doakan. Tetapi ketika saya berhadapan sama orang lumpuh ini, saya tahu dia lumpuh itu karena pertama orang-orang yang mengundang saya tidak ngomong, Pak doain Pak, ini orang sakit lumpuh, tidak. Tapi ketika saya lihat dia duduk di bawah dan tidak bergerak apa-apa, saya pikir, wah ini kenapa bisa nggak duduk, ya? Dan sudah saya panggil, Pak duduk, Pak Bu duduk Bu. Dia bilang saya nggak bisa bergerak, lumpuh. Singkat cerita, akhirnya diizinkan untuk mendoakan. Saya berdoa bersama dengan tim, kita berdoa. Betul-betul Bapak Ibu, iman saya kosong, tidak ada. Kadang-kadang kita, iman manusia kita nggak ada Bapak Ibu untuk banyak hal. Mau pendeta besar kayak gimana pun,
Kalau berhadapan dengan satu masalah atau masalah yang dianggap sederhana, belum tentu saat itu ada iman. Itu sebabnya kita butuh namanya karunia iman, Bapak Ibu. Roh Kudus memberikan kita karunia dalam bentuk iman yang dahsyat, Bapak Ibu. Singkat cerita, saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya nggak tahu nih, saya nggak ada iman sama sekali. Tetapi pada detik yang sama, pada detik itu juga, tiba-tiba saya yakin, begitu yakinnya, ini orang pasti bisa berjalan. Dan terbukti, Bapak Ibu. Akhirnya beberapa waktu sesudah itu saya masuk diwawancarai, masuk Solusi ya. Itu ada acara namanya Solusi, di adegan itu diambil karena dia berjalan, Bapak Ibu. Dari umur 3 atau 4 tahun ya, itu dia sudah tidak bisa jalan lagi karena satu lain jatuh atau gimana. Sampai ketemu saya di usia 21 tahunan. Dan akhirnya Tuhan Tuhan menjawab dan Tuhan menjaga serta menyembuhkan dia. Secara manusia, mungkin situasi apapun, kita nggak punya iman di hati kita. Karena kita lihat sulit secara manusia. Itu sebabnya saat itulah kita butuh karunia iman dalam hidup. Dan dengan karunia itu, maka pergumulan kita langsung diselesaikan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini 3 karunia dari 9 karunia roh yang ada dalam hidup kita. Ini bagian pertama, karena saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita butuh mengenal pribadi Roh Kudus dan pekerjaannya. Amin. Ada orang bilang, aduh saya cuma kenal Roh Kudus saja. Iya, waktu di gereja saya cuma tahu dia. Tetapi Roh Kudus itu pribadi ketiga Tunggal yang Esa. Gambarannya sederhana, Bapak Ibu. Gambarannya adalah seperti konteks, misalnya contoh saya ambil, minta maaf Pak Biram, saya ambil contoh Pak Birawa ya. Ini masalah fungsi. Satu pribadi tetapi memiliki 3 fungsi. Amin. Pak Birawa sebagai seorang polisi, fungsinya sebagai aparat keamanan. Yang kedua, Pak Birawa sebagai seorang suami. Dan yang ketiga, Pak Birawa sebagai seorang bapak. Itu masalah fungsi, tetapi satu pribadi. Demikian juga dengan Bapa di surga. Yesus dan Roh Kudus itu satu pribadi. Hanya saja berbeda fungsi. Amin. Dan hari-hari ini Roh Kudus sedang bekerja dengan luar biasa. Apalagi menjelang kedatangan pribadinya yang kedua kali. Dia sedang mempersiapkan gerejanya supaya gerejanya tampil dewasa di dalam Kristus. Ini yang saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu. Ada 6 lagi karunia yang belum kita bahas. Tetapi percayalah Bapak Ibu, semua ini harus kita alami Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah alami, tapi mungkin juga belum. Itu sebabnya mari milikilah kehausan akan Tuhan, milikilah kerinduan akan Tuhan. Karena dengan cara itulah kita bisa melihat dan menikmati Tuhan. Ada karunia menyembuhkan Bapak Ibu, ada karunia mengadakan mujizat, ada karunia bernubuat, ada karunia membedakan bermacam-macam roh. Ada karunia berkata-kata dan bahasa roh, dan ada karunia menafsirkan bahasa roh. Bapak Ibu, jujur kalau memang ada pertanyaan silakan ditanyakan. Nextnya nanti Japri pribadi untuk boleh mengetahui dan mengenal. Tetapi pada prinsipnya adalah 9 karunia itu ada di dalam hidup orang percaya. Dahsyat Bapak Ibu. Kita nggak butuh orang lain sebenarnya Bapak Ibu. Kita hanya butuh Roh Kudus yang menolong kita. Nanti Roh Kudus yang akan menuntun kita ke orang yang tepat. Itu yang benar. Jangan langsung berpikir, saya minta pertolongan sama ini, saya minta pertolongan sama ini, sama ini. Pasti bisa, belum tentu Bapak Ibu. Tapi ketika engkau merendahkan hatimu, minta tuntunan Roh Kudus, maka karunia Roh Kudus yang bergerak menuntun engkau. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Haleluya. Hari pencurahan Roh Kudus sudah kita rayakan, tetapi Roh Kudus masih terus mau bergerak, Bapak Ibu. Hari Pentakosta pertama sudah terjadi, tetapi terus bergerak sampai di tahun 1906, ketika seorang yang bernama William J. Seymour, seorang yang takut akan Tuhan, dia membawa pergerakan Roh Kudus yang kedua kali. Di Loteng, di Azusa Street, Roh Kudus dicurahkan dengan dahsyat.
Dan sejak saat itu, pergerakan Roh Kudus terus mengalir sampai sekarang. Dan pergerakan Roh Kudus akan terus berjalan. Dia akan memakai setiap alat-alat, setiap kita yang mau dipakai sebagai alatnya, sebagai perpanjangan tangannya. Mari Bapak Ibu buka hatimu di hadapan Tuhan. Dimanapun kau berada, bisa jadi kau adalah alat yang ditunggu oleh Tuhan untuk Tuhan pakai. Bisa jadi engkau adalah pribadi yang dinanti Tuhan untuk Tuhan memanifestasikan pekerjaannya di dalam hidupmu. Buka hatimu di hadapan Tuhan dalam waktu yang singkat, Bapak Ibu. Masih banyak hal yang perlu disampaikan, tetapi dalam kondisi waktu keterbatasan. Tapi biarlah Tuhan yang bekerja untuk menjelaskan lebih lanjut bahwa kita membutuhkan Roh Kudus lebih daripada apapun juga. Haleluya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku. Di hadapan-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup, katakan bersama-sama. Roh-Mu yang hidup, benar Tuhan, mengalir dalamku. Hidup oleh anugerah, jiwaku tenang bersama-Mu. Dalam naungan Katakan sekali lagi, Roh-Mu yang hidup, haleluya. Roh-Mu yang hidup, penuh hidup. Mari Bapak Ibu angkat penyembahan. Mengalir dalamku. Jiwaku, haleluya. Jiwaku tenang bersama-Mu, haleluya. Dalam naungan-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di hadapan-Mu menyembah-Mu. Hatiku, ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di hadapan-Mu katakan, buka hatiku. Haleluya. Amin, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku. Di hadapan-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu, di altar-Mu menyembah. Di altar-Mu Tuhan, di altar-Mu menyembah-Mu. Benar Tuhan, benar Tuhan. Di altar-Mu kami menyembah-Mu Tuhan. Tetap dalam sikap doa. Seberapapun kau yang hadir di tempat ini, apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, mari luangkan waktu dalam beberapa saat. Dengarkan suara Roh Kudus dalam hatimu.
Dengarkan suara Tuhan di dalam hatimu. Glory, glory, glory. Tuhan berikan damai sejahtera dalam hatimu. Yesus, Yesus. Firman Tuhan berkata, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah di dalam Tuhan, di dalam firman. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus. Yesus. Roh Kudus yang baik, Roh Kudus yang lembut, Roh Kudus yang manis. Ini umatmu Tuhan, ini umatmu Tuhan. Jangan biarkan satu pun terlewati Tuhan. Apapun pergumulan mereka, apapun pergumulan umatmu yang berkutat akan perasaan yang kecewa, sakit hati, mari Tuhan berikan mereka kemampuan untuk melepaskan perasaan sakit hati. Berikan mereka kemampuan untuk mereka berkata, lepaskan semua sakit hati dalam hati pikiran mereka Tuhan. Hanya Roh Kudus yang sanggup memampukan mereka Tuhan. Operasi setiap kami Tuhan, operasi setiap hati kami Tuhan. Biarlah hidup kami, hidup yang menyenangkan hatimu Tuhan. Uralah mataka, Yesus, 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 Yesus. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu, kalau kau rindu, Tuhan jamahku, taruh ke tangan kananmu di dada. Ku buka hatiku Tuhan. Jamahmu Yesus, jamahlah kami. Jamahlah kami, penuhi kami. Bereskan masalah keluarga, masalah suami istri, bereskan dalam nama Yesus. Rohmu Tuhan, ya Ralama Sejahtera, buka hatimu Tuhan, buka hati, menyalamu Yesus. Jamahlah kami, jamah. Jamahlah kami, mari sembahnya, angkat tanganmu, sembahnya. Buka hatimu, buka hati, hanya Kau yang bisa menyembuhkan kami, hanya Kau. Yesus, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Benar Tuhan, benar. Roh Kudus, peristiwa Pentakosta terjadi Tuhan. Amin.
Jamalah kami, jamalah. Engkau tidak bisa mengubah orang. Itu yang Roh Kudus katakan. Engkau tidak bisa mengubah orang. Engkau tidak bisa mengubah keadaan. Bila kau datang kepada Tuhan Yesus, siapapun kau di tempat ini yang sedang bergumul tentang keuangan, angkat kedua tanganmu. Minta Roh Kudus bantu kau. Minta Bapa berikan hikmat untuk memecahkan masalah ini. Orang Yesus yang sedang sakit, mengalami sakit penyakit, angkat kedua tanganmu. Minta Roh Kudus menjamah dan menyembuhkan kau. Yang punya persoalan dengan suami dan anak atau istri, minta Roh Kudus bantu kau untuk menyelesaikannya. Orang Yesus, 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 Yesus. Glory, 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 haleluya, haleluya. Yesus, benar Tuhan, Yesus. Terus Roh Kudus, terus. Kami melantikan Roh Kudus. Yesus, Yesus. Amin. Yesus, Yesus, sembuh, sembuh. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kesembuhan, terima kesembuhan. Percaya, percaya. Engkau yang sakit di tempat ini ataupun saudara keluarga, berapa kamu harus jamah, jamah, sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Persekutuan doa Birawa Family ini Tuhan. Siapakah kami Tuhan? Sehingga Engkau Raja di atas segala raja hadir dalam ibadah kami. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Engkau hadir dalam ibadah kami Tuhan. Sehingga ibadah kami bukan ibadah rutinitas Tuhan. Ibadah kami adalah ibadah yang mengubahkan. Ibadah kami adalah ibadah yang membuat kami sejahtera, sukacita dan terlepas di dalam Kau Tuhan. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Siapakah kami Tuhan?
dari biji matamu Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau rindu untuk kami boleh mengalami perubahan di dalam Engkau Tuhan. Terlebih rindu Engkau Tuhan untuk memakai kami. Mari Roh Kudus bergeraklah bersama dengan kami. Permuliakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, dalam hidup dan keberadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kehadiran-Mu cukup buat kehidupan kami. Kau yang menyatakan kehadiran-Mu Tuhan. Ketika Engkau hadir maka Engkau menjamah dan menyembuhkan setiap yang sakit. Setiap kami yang mengalami masalah beban berat dilepaskan dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak pernah sia-sia kami mencari Engkau Tuhan. Tidak pernah sia-sia kami ibadah di tempat ini Tuhan. Dan hadirat-Mu yang menarik kami Tuhan. Hadirat-Mu yang memulihkan kami. Dan hadirat-Mu yang pasti mengubahkan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hamba sebagai hamba-Mu sudah selesai menyampaikan suara-Mu Tuhan. Roh Kudus, lebih lanjut lagi Engkau lakukan Tuhan. Engkau yang menjadi masternya Tuhan. Engkau menjadi pemimpin kami. Engkau menjadi sumber segala kehidupan kami. Pimpin kami dalam seluruh kebenaran akan firman. Bersyukur untuk waktu yang kami boleh lewati bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur untuk kehadiran-Mu di PD Birawa Family ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu. Di dalam berkat nama Yesus kami doa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Mari kita berikan kemuliaan saudara buat baik dan saudara. Haleluya, firman yang sungguh memberkati kita pada malam hari ini. Jemaat Tuhan yang merasa diberkati, boleh kita lambaikan tangan kita, jemaat Tuhan. Haleluya, saya percaya karunia-karunia Roh Kudus senantiasa menyertai setiap kehidupan Bapak Ibu dan jemaat Tuhan di tempat ini. Dan tiba saatnya sebelum kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini, kita akan doa syafaat yang akan mohon oleh Bapak Kus untuk doa syafaat. Haleluya, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa yang kami sebut di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami percaya ibadah ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah di mana Engkau hadir. Dan ketika Engkau hadir, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kami percaya saat ini Engkau melawat setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Kami percaya Tuhan ibadah PD Birawa ini Tuhan yang bawa, Tuhan yang bentuk, Tuhan yang pimpin dan ambil alih seluruhnya. Kami percaya setiap kami menyanyikan pujian kami, Engkau bertata atas pujian kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya lawatan-Mu terjadi di tempat ini, kegerakan-Mu terjadi dimulai di tempat ini. Kami akan keluar, kami akan menjadi saksi-Mu, bukan hanya di tempat ini Tuhan, tapi di mana Engkau tempatkan kami. Kami akan menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, perlengkapi kami Tuhan saat kami keluar di dalam nama Yesus. Engkau yang bawa kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami mau bersyafaat di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan. Oh Yesus, kami berdoa Tuhan untuk setiap kami, hati-hati kami yang ada di tempat ini. Kau lawat, Kau jamah Tuhan. Kau pimpin, Kau pakai Tuhan setiap kami menurut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih untuk tempat ini. Kami berdoa untuk tempat ini Tuhan, di mana doa dinaikkan, di mana nama Tuhan ditinggikan. Tuhan yang menarik orang datang kepada Tuhan. Berkati keluarga di tempat ini Tuhan. Berkati rumah ini. Biar rumah ini menjadi rumah doa. Setiap doa yang dinaikkan menjadi dupa harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bawa Tuhan hamba-Mu untuk Pak Andika Perkasa ke dalam nama Yesus. Kalau memang Tuhan dari tempat ini kami bawa hamba-Mu Tuhan. Kalau memang Kau berkenan untuk Engkau pakai hamba-Mu Pak Andika Perkasa untuk menjadi RI 1 atau RI 2 Tuhan. Engkau yang berperkara Tuhan. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Bangsa ini butuh orang-orang yang Tuhan pilih. Dan kami percaya Tuhan, Kau sudah menyiapkan Bapak Andika Perkasa untuk alat-Mu di bangsa ini. Untuk pemimpin bangsa ini Tuhan. Dan bila Engkau yang membuka, tidak ada satu kuasa yang dapat menutupnya. Bila Engkau yang mengangkat, tidak ada satu kuasa yang dapat merendahkannya Tuhan.
Kami bawa Pak Andika Perkasa ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus, kami percaya kuat kuasa darah Yesus mengalir. Dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi semuanya. Kami percaya yang terbaik Engkau berikan. Berkati keluarga besar Pak Andika Perkasa Tuhan. Terima kasih Bapak. Istri anak-anak yang Kau berkati. Pemeliharaan Tuhan sempurna. Terima kasih Bapak. Kami berdoa khusus untuk keluarga Bapak Birawa Tuhan. Kau berkati pakai Pak Birawa sebagai alat-Mu Tuhan. Kalau saat ini Kau percayakan Pak Birawa sebagai Kabid Propam di Polda Metro Jaya, kami percaya ada maksud Tuhan untuk Bapak Birawa Tuhan. Kami percaya Kau percayakan perkara yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan hikmah apa yang dari Tuhan mengalir dalam pikiran Pak Birawa Tuhan. Dan semua berasal dari Tuhan. Hikmat, ide-ide yang baru Tuhan berikan Tuhan, supaya apa yang Pak Birawa lakukan semuanya dari Tuhan. Dan perkenanan Tuhan terjadi untuk Pak Birawa. Kami percaya Tuhan, perkenanan-Mu terjadi bukan dengan kuat gagah Pak Birawa, tetapi oleh karena kuasa Tuhan yang ada dalam Pak Birawa, yang mengalir Tuhan, menyelesaikan segala apa yang Tuhan mau dan kehendaki. Terima kasih Tuhan, tanggung jawab yang lebih besar Tuhan akan berikan. Dan kami percaya Engkau angkat lebih lagi Tuhan. Kau angkat sesuai dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai lebih lagi untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu RT Tuhan. Sebagai tiang doa penolong, penopang untuk Pak Birawa. Berikan kasih-Mu. Kasih Bapa mengalir. Kasih dari tempat tinggi mengalir. Biarlah kekuatan Bu RT menghadapi hari-hari ini bersama Tuhan, bersama keluarga di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, bukan kekuatan sebagai manusia, tetapi kekuatan Tuhan yang mengalir dalam Ibu RT Tuhan. Terima kasih pakai Ibu RT Tuhan untuk menjadi alat Tuhan di tengah-tengah pergaulan di TNI itu, di Polri Tuhan, sebagai isi dari Pak Birawa. Biar Bu RT menjadi terang di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak, untuk Alvaro yang saat ini berada di Australia, melanjutkan studi Tuhan. Berikan kepintaran, hikmat, marifat daripada Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kecerdasan lebih dari anak rata-rata Tuhan. Terima kasih, berikan keberhasilan, supaya Alvaro dapat menyelesaikan dengan baik, dengan nilai yang terbaik. Berikan kesehatan Alvaro Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan yang jaga dan pelihara Alvaro di Australia Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk Mikael Tuhan, berikan kepintaran hikmat-Mu. Kalau Mikael akan memilih studi di tingkat yang lebih lagi, di perguruan tinggi, Tuhan yang memberikan jalan Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Mikael, Tuhan yang pimpin. Biar semua perkenanan Tuhan terjadi. Kami akan percaya yang terbaik untuk Mikael Tuhan. Mikael menjadi kebanggaan dan terang bagi keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Edgar Tuhan. Berkati Edgar Tuhan, jamah Edgar Tuhan. Engkau berkati studinya. Kalau Edgar akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, ke SMP, Tuhan berikan hikmat, marifat lebih lagi. Biarlah Tuhan yang menyertai Edgar kemanapun Edgar berada Tuhan. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah untuk Edgar. Berikan kesehatan mereka semua Bapak. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk keluarga besar Ibu RT Tuhan. Dimanapun berada, untuk kedua orang tuanya Engkau berkati Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan orang tuanya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kau berikan kesehatan sempurna, sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan untuk kedua orang tua Ibu RT. Kami serahkan kedua orang tua Ibu RT ke dalam tangan-Mu. Biarlah penyertaan Tuhan sempurna untuk kedua orang tua Ibu RT. Kami berdoa untuk kakak beradik Ibu RT Tuhan, dimanapun mereka berada. Kau berkati Tuhan, apa yang menjadi kerinduannya hanya untuk menyenangkan Tuhan, dan Tuhan pimpin dan pelihara mereka. Terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi untuk PDI Birawa di tempat ini Tuhan. Engkau yang bukan, Kau yang bawa. Dan kami percaya Kau punya rencana yang indah untuk PDI ini Tuhan. Kami percaya kegerakan Allah terjadi melalui PDI ini Tuhan. Kami akan percaya Tuhan, kami akan menjadi terang-Mu dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan, untuk menjadi alat Tuhan, menjadi penuai di akhir zaman Tuhan. Banyak orang merindukan kasih Tuhan. Biarlah Engkau berikan kasih dalam setiap kami, supaya setiap kami keluar kemanapun kami berada, kasih itu ada, dan kami menjadi terang di tengah pergaulan kami, di tengah lingkungan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, yang datang dengan pergumulan Tuhan, yang jawab pergumulan mereka, yang datang dengan sakit penyakit Tuhan yang lawat mereka, Tuhan berikan kesembuhan. Yang datang dengan kerinduan apapun itu,
Tuhan yang memuaskan dan memberikan semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pokok-pokok doa kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami berdoa untuk anaknya Pak Bina Simatupang yang hari ini sedang sakit Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kesembuhan sempurna, lawat Tuhan. Biarlah tangan Tuhan sendiri yang menjamah anak Pak Bina Simatupang di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya, kami akan percaya Kau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib Tuhan. Kau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Kami berdoa untuk Sheryl Tuhan, anak Pak Daniel Bams yang saat ini mengikuti ujian tes menjadi seorang paskibraka. Biarlah Tuhan lancarkan semuanya Tuhan. Usaha jadi payah anak ini tidak akan pernah sia-sia. Tuhan yang melawat, menjamah, memberikan kemenangan dan keberhasilan untuk Sheryl di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak Pak Samsar Tuhan yang sedang mengikuti sidang skripsi di bulan Juli dan Agustus 2023. Biarlah Tuhan yang melawat, jamah Tuhan, berikan hikmat. Biarlah Engkau lancarkan semua dosen-dosen pembimbingnya Tuhan. Kau berikan kebaikan bagi mereka Tuhan, supaya anak Pak Samsan mendapat nilai yang terbaik di dalam nama Yesus. Kami percaya urapan Tuhan mengalir untuk anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk Michelle Tuhan, anak dari Pak Bayu dan Ibu Nianti Tuhan, yang masuk perguruan tinggi negeri tanggal 20 Juni 2023. Kami yakin percaya yang terbaik Tuhan berikan. Kami yakin percaya untuk kedua orang tua ini Tuhan, Kau berikan hikmat untuk memimpin anak ini Tuhan. Berikan hikmat Tuhan lebih lagi. Kami berdoa untuk Michelle Tuhan, berikan hikmat untuk Michelle Tuhan, kepintaran supaya Michelle dapat menyelesaikan studinya nanti Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan mendapat nilai yang terbaik dan menjadi berguna untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih kami berdoa untuk Eyang Lis Tuhan yang saat ini sedang sakit vertigo dan nyesek Tuhan. Biarlah berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya urapan Tuhan mengalir. Engkau yang menyembuhkan secara sempurna, pulih secara sempurna di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada yang sukar dan tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan yang sanggup melawat di dalam nama Yesus, kesembuhan sempurna buat Eyang Lis. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak lupa kami bawa Pak Andis ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang akan melaksanakan pelayanan misi kepedesaan di Kaltim. Biarlah Tuhan yang lawat di pertengahan bulan ini, supaya Tuhan campur tangan dan menyediakan dana yang dibutuhkannya Tuhan. Biarlah semua yang dilakukan untuk kemuliaan Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Biar setiap lutut bertelus, semua lidah mengaku lewat penginjilan yang dilakukan oleh Pak Andis Tuhan dan tim. Biarlah Tuhan lawat Tuhan sampai orang-orang apapun yang mereka jumpai. Biarlah nama Tuhan diperdengarkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk kakaknya Ibu Lis yang saat ini sakit di Jogja Tuhan. Kami percaya kesembuhan dari Tuhan mengalir. Kami percaya Tuhan yang memberikan kesembuhan dan pemulihan secara sempurna. Apapun itu Tuhan, kami percaya Tuhan dengan iman. Engkau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Kau berikan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dan kami mau berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Kau yang mempunyai kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita akan menerima berkasih untuk bangkit berdiri, sama-sama kita mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
kasih Tuhan untuk kebaikan, keajaiban-Mu yang terjadi dalam hidup kami pada malam ini, dalam ibadah PD Birawa di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kehadiran-Mu Tuhan untuk melepaskan dan menyembuhkan. Saat ini Tuhan, sebelum kami berpisah, kami butuh berkat yang berasal daripada Tuhan, untuk Tuhan naungi setiap kami di dalam keberkatan-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu dengarkan firman Tuhan sebelum kita terima berkat Tuhan. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Kristus telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Mari Bapak Ibu kita menjadi pelaku daripada setiap kebenaran firman Tuhan. Milikilah kasih Allah yang senantiasa mengubahkan hidupmu, membuat engkau menjadi saluran berkat dimanapun kau berada. Mari buka hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Bapa, arahkanlah tanganmu yang berlubang paku di setiap dahi kami. Karena kami butuh berkat yang terbaik, berkat yang segar, berkat yang berasal daripada surga mengalir di setiap kami. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus yang berkasa. Berkat dari Tuhan Ilahi menyertai engkau, keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita semua dipersiapkan menyambut kedatangannya. Yang percaya katakan, amin. Bapa, terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku amin, amin, amin. Silakan duduk, kita pada saat itu sebentar Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala, kita mengucap syukur untuk kebaikan, kasih setia, anugerah dan rahmat Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Amin. Ya, amin Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Ibadah telah selesai. Waktu selanjutnya kita silakan bantuan rumah. Silakan Pak Bill.